Halo teman-teman, selamat datang lagi di Instafilm. Kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita dari serial Squid Game. Nah, buat kalian yang belum nonton episode pertama, silakan klik link yang ada di atas. Oke, langsung aja Squid Game episode kedua. Setelah memainkan game pertama, beberapa orang yang selamat terlihat sangat syok dengan apa yang telah mereka alami. Sedangkan peserta yang telah tereliminasi, mayatnya langsung dimasukkan ke dalam peti untuk dikremasi oleh panitia. Nah, dari 456 orang peserta, sekarang hanya tersisa 201 orang peserta saja. Nah, beberapa orang yang kaget dengan pembantaian di game pertama meminta kepada panitia untuk berhenti dari permainan. Kemudian, panitia pun menjelaskan aturan yang ada di game tersebut, di mana pasal 1 menyebutkan bahwa peserta tidak diperbolehkan untuk berhenti bermain. Namun, hal ini pun mendapatkan tanggapan protes dari para peserta. Dan kemudian, panitia pun kembali menyebutkan pasal kedua yang berbunyi bahwa peserta yang menolak untuk melanjutkan permainan akan dieliminasi. Kemudian Sangwoo pun mencoba untuk ikut protes dengan berkata bahwa ia tahu pasal ketiga yang menegaskan bahwa permainan bisa dihentikan apabila mayoritas peserta setuju untuk menghentikan permainan. Panitia pun kemudian membenarkan pernyataan dari Sangwoo tersebut dan mereka menyuruh kepada peserta yang tertinggal untuk menentukan suara, mau lanjut bermain atau tidak. Tapi sebelum itu, celengan rakyat sosial yang ada di atas pun mulai diisi dengan uang yang sangat banyak dan panitia pun menjelaskan bahwa jika mereka berhenti, uang tersebut akan dikirim ke keluarga peserta yang telah tereliminasi dan peserta yang tersisa akan pulang dengan tangan kosong tanpa membawa uang sepeser pun. Nah, para peserta pun mulai merasakan dilema ketika melihat tumpukan uang yang sangat banyak. Pemilihan suara pun dilakukan, dimulai dari nomor terakhir yaitu Giho yang langsung memilih untuk berhenti. Namun, tak sedikit juga dari mereka yang memilih untuk melanjutkan permainan, termasuk Sangwoo. Hingga pada akhirnya suaranya pun berimbang dan hanya tersisa satu peserta lagi yang akan menentukan. Peserta itu adalah kakek. Dan pada akhirnya kakek pun memilih untuk berhenti hingga membuat permainan dihentikan dan mereka semua kembali dipulangkan dengan sebuah mobil. Di keesokan harinya, Giho pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun bukannya diselidiki, Giho malah menjadi bahan olokan polisi karena merasa cerita Giho ini tidak logis sama sekali. Tapi, seorang pria yang ada di kantor polisi itu secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dia adalah Chung Ho. Sementara itu Sangwoo mengunjungi ibunya yang sedang berjualan di pasar. Namun ia hanya bisa melihat dari kejauhan karena Sangwoo masih berbohong kepada ibunya yang mengira bahwa Sangwoo sedang dalam perjalanan kerja di Amerika. Dan tiba-tiba Giho muncul dan memergoki Sangwoo. Ia pun bertanya apa yang sedang terjadi. Sangwoo pun bercerita bahwa ia sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Tak lama setelah itu, Giho pun mendapat kabar dari rumah sakit tentang keadaan ibunya, di mana kaki sang ibu harus segera dioperasi atau akan berakhir dengan amputasi. Giho yang sedang tak punya uang semakin kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Ia bahkan sempat mendatangi mantan istrinya untuk berhutang kepadanya, tapi sang suami dari mantan istrinya ini malah memberikan uang secara percuma kepada Giho, tapi dengan syarat ia harus menjauhi keluarganya termasuk anaknya sendiri. Giho pun langsung emosi dan tidak menerima uang tersebut dan malah menghajar si suami dari mantan istrinya itu. Nah, di tempat yang lain, seorang peserta game yang bernama Ali juga sedang dikejar-kejar oleh banyak orang karena ia telah mengancam dan mengambil uang bos di tempat ia bekerja yang tidak membayar upahnya. Ia pun harus terus bersembunyi dari kejaran mereka. Kemudian kita beralih ke tempat wanita pencopet yang bernama Saebyu yang terlihat sedang bertemu adiknya di panti asuhan. Adiknya terlihat sangat sedih dan ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya, di mana orang tua mereka sedang menjadi tawanan akibat tidak mampu membayar hutang. Saebyu pun berjanji pada adiknya akan membawanya pergi dari sana dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka yang telah lama terpisah. Sementara itu di suatu malam, Giho yang sedang berteduh di supermarket tak sengaja bertemu dengan kakek. Kemudian kakek pun berkata akan kembali ke sana untuk mengikuti permainan lagi. Karena bagi kakek sama aja, hidupnya pun tidak akan berlangsung lama lagi akibat tumor yang ia derita. Sepulang dari sana, Giho pun sempat didatangi oleh Juho yang tadi ada di kantor polisi. Ternyata tujuan Juho mengikuti Giho adalah karena ia sedang mencari kakaknya yang menghilang dan diduga juga terlibat dalam game yang sama yang diceritakan oleh Giho. Tapi di sini Giho malah berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak bisa membantu Jung Ho.
Lalu kita beralih pada seorang preman yang juga ikut game waktu itu yang bernama Jang Deso yang terlihat sedang dijebak oleh temannya, di mana ia juga sedang terlibat hutang dengan sebuah bar di Filipina. Dan sekarang orang-orang suruhan dari bar Filipina itu pun datang mengejarnya, yang membuat Jang Deso pun kabur dengan melompat ke sungai. Oke, singkat cerita, mereka pun semua akhirnya memutuskan untuk mengikuti kembali permainan mematikan yang pernah mereka ikuti sebelumnya. Ya, itu semua terpaksa mereka lakukan untuk mendapatkan uang demi membayar hutang-hutang mereka. Seperti biasa, mereka pun kembali menunggu di pinggir jalan dan kemudian dijemput oleh seorang pria bertopeng menggunakan sebuah mobil. Dan seperti biasanya juga, mereka dibius agar tidak mengetahui jalan menuju pulau misterius tempat game itu dilakukan. Tapi di sini Saibyuk tidak terbius karena ia menahan nafas dan telah merencanakan sesuatu. Nah, kira-kira apa yang direncanakannya? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, sampai bertemu di episode 3. Bye.